Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penilaian kinerja dan harga transfer untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah akuntansi manajemen. Anggota kelompok pada kelompok 9 ada 4 orang, yaitu 1. Teh Puput Amelia Puspita dengan NPM 101214558, saya sendiri Rahmi Sukmawati dengan NPM 101219094, Teh Selvi Juwitasari dengan NPM 112113551, dan yang terakhir ada Teh Aisyah dengan NPM 101214886. Pada pembahasan materi kali ini yaitu dibagi 4 subbab bahasan. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban, yang kedua pengukuran kinerja pusat investasi, yang ketiga penentuan harga transfer, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Materinya akan disampaikan oleh Teh Puput, Teh Siti Aisyah, dan Teh Selvi Juwita. Dipersilahkan. Antara struktur organisasi dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur organisasi. Yang kedua, ada pusat pertanggungjawaban. Suatu pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit yang dikepalai oleh seorang manajer. Misalnya, departemen pemasaran dikepalai oleh seorang manajer pemasaran yang bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas pemasaran. Karena itu, departemen pemasaran adalah suatu pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua ada pusat laba, suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang ketiga ada pusat pendapatan, adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap pendapatan. Yang keempat pusat investasi, suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap biaya, pendapatan, dan investasi. Yang ketiga ada divisionalisasi, yaitu suatu proses pendelegasian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada suatu pusat pertanggungjawaban atau proses pembentukan divisi atau pusat laba sebelum keputusan pendelegasian pertanggungjawaban laba dibuat. Yang selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat investasi, dilakukan dengan menghubungkan laba yang dihasilkan dengan aset yang digunakan. Terdapat 2 ukuran untuk menilai kinerja pusat investasi. Yang pertama ada return on investment, dan yang kedua ada residual income. Perbandingan ROI dan RI. Kalau ROI merupakan teknik analisa laporan keuangan secara keseluruhan guna mengukur tingkat efektivitas seluruh operasional perusahaan. Nah, kalau RI itu selisih antara laba operasional dan aktiva yang dijalankan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, analisis RI ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan ROI dalam mengukur kinerja keuangan, yaitu terletak pada biaya tambahan, di mana ROI tidak memasukkan biaya tambahan sebagai komponen pengurangan laba perusahaan. Biaya tambahan tersebut merupakan biaya modal yang dasarnya harus ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada penentuan harga transfer, yaitu kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi barang dan jasa ataupun transaksi finansial. Di mana ada masalah penentuan harga transfer, yaitu harga barang atau jasa yang ditransfer di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Kemudian harga pasar sebagai harga transfer, yaitu harga transfer harusnya sama dengan harga yang dibebankan jika produk dijual kepada pelanggan perusahaan atau pembeli dan pemasok dari luar perusahaan. Yang ketiga ada harga kompetitif
kompetitif sebagai harga transfer, di mana apabila tidak ada perusahaan yang membeli atau menjual produk keluar perusahaan, tidak ada harga pasar, maka harga kompetitif dapat dibentuk dewan akan salah satu di antara 4 cara. Kemudian ada harga transfer berdasarkan biaya. Jika harga kompetitif tidak tersedia, harga transfer mungkin dirancang menggunakan berdasarkan biaya plus laba. Dan ada penentuan harga transfer jika terdapat kapasitas penganggur. Kemudian pendekatan biaya kesempatan untuk penentuan harga transfer. Sebagaimana materi yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan kebijakan harga transfer juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kebijakan perusahaan dengan metode biaya sebenarnya mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa sebagai alat ukur dari kemampuan masing-masing divisi dalam menghasilkan produk yang ditransfer dalam memasarkan barangnya. Harga transfer haruslah ditetapkan dengan pertimbangan yang benar. Dengan metode-metode transfer yang ada, metode harga transfer ada 2 jenis, yaitu metode harga transfer berdasarkan biaya dan metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Poin penting yang ada pada materi tersebut adalah yang pertama, dalam penentuan berdasarkan metode biaya harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan ada 2 macam, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Yang kedua, penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar pada umumnya merupakan dasar yang adil, terutama di bidang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan lebih baik bagi penjual maupun divisi pembeli. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada divisi pembeli yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari produk luar. Dengan penentuan metode tersebut, maka dapat diketahui metode apa yang diambil oleh perusahaan, dalam hal ini divisi penjualan dan divisi pembelian di dalam perusahaan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.